Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel Vilas Chess. Kali ini aku bakalan melanjutkan tentang prinsip dasar yang part 2-nya. Jadi kalau teman-teman yang belum lihat part 1-nya, teman-teman bisa cari di channel Vilas Chess. Bisa langsung ke playlist. Di situ sudah aku susun berdasarkan materi-materi yang sudah di-upload. Jadi ini melanjutkan prinsip dasar berikutnya. Nah, di sini teman-teman yang berikutnya yaitu jangan membuka posisi jika kita terlambat dalam pengembangan. Nah, sebagai contoh, kalau kita sebagai hitam, jadi ketika raja kita ini masih di tengah seperti ini, jangan sampai kita melakukan membuka jalur rajanya seperti E kali D4. Karena apa? Karena ketika putih melakukan rokade dan hitam ingin melakukan rokade tetapi masih mengeluarkan gajahnya ini. Jadi lebih terburu untuk diserang oleh putih gitu. Jadi seperti ini gajah C5, kemudian kita bisa melakukan benteng E1 dengan ancaman pin di jalur E. Jadi sekiranya kalau misalkan buah kita itu masih belum aman, terutama raja, yang mana raja ini kan harganya mahal banget nih di dalam permainan catur. Jadi sebisa mungkin untuk diamankan terlebih dahulu. Jadi kalau teman-teman mendapatkan posisi seperti ini, jangan terburu-buru untuk melakukan ataupun memberikan pukulan sehingga raja kita belum aman. Oke, lanjut. Jadi yang berikutnya ini yaitu tentang tempatkan menteri di belakang bidak. Jadi kita tahu bahwa kalau misalkan di dalam pembukaan jangan sekali-sekali mengeluarkan menteri terlebih dahulu. Karena apa? Karena menteri ini perwira yang sangat kuat gitu. Jadi rentan terhadap serangan terus-menerus dari lawan. Jadi kalau misalkan ada kita di dalam permainan awal ataupun permainan prinsip dasar di dalam catur, jadi menteri ini sebaiknya diletakkan di belakang bidak. Jadi dia fungsinya untuk mengontrol dari jarak jauh. Seperti ini contohnya. Jadi kalau bisa kita mempersiapkan dulu untuk penyusunan strategi yang akan memberikan serangan terhadap lawan gitu. Jadi menteri ini kalau misalkan terburu-buru dikeluarkan, bakalan sangat rentan sekali yang namanya diserang. Jadi prinsip dasarnya tempatkan menteri di belakang bidak. Itu teman-teman. Oke, lanjut. Ya, prinsip berikutnya yaitu hindari pertukaran perwira yang berkembang terhadap perwira yang tidak berkembang. Jadi contohnya gajah F4 ini. Gajah F4 ini dikatakan aktif ataupun letaknya sudah strategis karena dia mengontrol petak H6, kemudian petak C7, dan juga menjaga petak C1 gitu. Jadi jangan sampai buah ini sudah aktif nih gajah F4. Jangan kita tukarkan oleh kuda yang berada di B8. Karena kuda di B8 ini terlihat sangat pasif. Dia belum mengontrol apapun ataupun untuk wilayah kita seperti ini kuda B8 dia masih di tempatnya gitu. Jadi kalau misalkan kita memiliki buah aktif, sebisa mungkin jangan ditukarkan kepada perwira lawan yang belum aktif seperti kuda B8 ini. Oke, lanjut. Ya, di sini berikutnya sudah dijelaskan bahwa sebelumnya kita ini harus di dalam prinsip dasar permainan catur yaitu rokade sesegera mungkin. Karena apa? Karena keselamatan raja ini merupakan hal yang paling penting untuk dipedulikan pada saat pembukaan dan juga permainan tengah. Jadi raja yang berada di pusat ini akan selalu sangat rentan terhadap serangan lawan, terutama dalam posisi terbuka. Jadi kalau kita
di dalam permainan catur diusahakan mengamankan rajanya terlebih dahulu untuk melakukan rokade. Nah, baru kita menyusun strategi untuk penyerangan terhadap lawan. Jadi nih jangan lupa teman-teman dalam prinsip dasar permainan catur, raja ini harus kita lindungin karena hal ataupun tujuan utama di dalam permainan catur kan untuk membunuh raja sehingga kita mendapatkan keunggulan ataupun kita mendapatkan kemenangan gitu. Jadi jangan sampai kita tidak memperdulikan raja kita yang berada di tengah papan seperti ini. Jadi harus diamankan. Oke, lanjut. Yang berikutnya yaitu tentang rokade. Jadi di sini rokade itu ada dua, antara rokade di sayap raja kemudian di sayap menteri. Nah, kenapa rokade ke sayap raja ini menempatkan raja menjauh dari pusat? Sudah jelas bahwa kita harus mengamankan raja. Dan juga perbedaannya di rokade panjang, jadi kalau misalkan lawannya dia rokade pendek, kemudian kita rokade panjang, kita akan melakukan penyerangan dua arah gitu. Apa sih penyerangan dua arah? Jadi kita melakukan penyerangan di sayap raja dan lawan pun melakukan penyerangan di sayap menteri. Jadi kalau bisa untuk pemula di dalam prinsip dasar, kalau di solusinya yaitu bisa melakukan rokade pendek terlebih dahulu. Karena apa? Karena kita bisa menyamakan untuk rokade terhadap lawan gitu. Jadi kita harus belajar pelan-pelan di dalam prinsip dasar permainan catur ini. Oke teman-teman, itu saja prinsip dasar part 2. Nanti aku bakalan melanjutkan part 3-nya, jadi ikutin terus channel Vilas Chess dan juga jangan lupa dukung untuk aku tuh selalu semangat membuat materi-materi tentang catur. Oke, itu aja. Semoga bermanfaat.